Tunggu. Kapan Pak Bir? Ya Maret tahun lalu. Maret tahun lalu di Bandung. Karena saya memang sering dengar tokohnya Papi, jadi banyak hal yang menggugah. Tiba-tiba ada anak yang di Bandung yang ngobrol-ngobrol ngadain saya ke Papi waktu itu. Puji Tuhan, seiring ikut Tuhan itu progres demi progres itu Tuhan benar-benar pulihkan. Jadi pedih hidup ikut Tuhan itu pedih. Jadi kalau orang bilang, kok kamu ikut Yesus, kenapa ya? Teman-teman saya muslim begitu, jadi ada DM waktu saya ikut Tuhan. Kamu dikasih uang berapa sama gereja sampai kamu ikut Tuhan? Kamu dikasih uang berapa? Jadi ada image bahwa ikut Yesus itu jadi orang kaya begitu. Justru ini sebelum saya cerita ke sedikit ya, saya cerita sedikit aja dulu awal saya ikut Tuhan. Oh, enggak apa-apa ya. Ya, jadi penuh penderitaan sebetulnya. Saya dulu waktu saya muslim itu seorang ustaz, jadi dari Al-Azhar Kairo. Jadi saya itu gaji saya itu lumayan besar, kurang lebih 30 juta. Karena saya khotbah itu ke Ambon, ke Kalimantan, khotbah ke Sumatera, itu keliling-keliling kota. Karena awalnya orang lihat saya dari Al-Azhar, jadi kayak ada privilege khusus dari beberapa teman-teman. Luar biasa. Jadi ketika ikut Tuhan itu 180 derajat berubah. Gak punya uang, menderita, nyari makanan yang susah. Dihadapkan sama pendeta-pendeta yang menjual saya kesaksian. Jadi diajak bersumbang, ajak kemana, dijual kesaksian saya. Sampai tiba-tiba ada yang bilang gini, Pak Novan sudah saya transfer ya. Saya bilang, ada apa ini ya? Saya tanya ke hamba Tuhan ini, Pak Pendeta, katanya ada yang transfer ke Pak Pendeta buat saya. Oh ya Pak Novan, maaf, saya pakai buat cicilan mobil saya 3 bulan 10 bayar. Bukan soal uangnya sebetulnya, saya dibohongin gitu. Saya mau makan aja susah. Tiba-tiba uangnya, maksudnya gini, bukan saya mau uangnya enggak, tapi bohongnya itu. Kecewa, tapi Tuhan, saya hanya dapat wajah Tuhan. Diajak ke pendeta besar ada. Itu tapi kenal, saya belum cerita Papi ini sekali. Nggak penting. Iya. Nggak perlu cerita. Ya, nama pendetanya nggak perlu. Iya, nggak usah. Saya diajak ke pendeta besar. Tiba-tiba kaget. Ini pendeta besar punya istri 3. Saya mau belajar dalam Tuhan, kecewa lagi. Pindah lagi ke sini kecewa, pindah lagi ke sini kecewa. Tapi bersyukur saya tidak pernah kecewa sama Tuhan itu aja. Sampai kali ke Bandung, di Bandung itu saya mulai bertumbuh jadi pemulung. 2021 saya jadi pemulung di Bandung. Setelah saya ketemu pendeta di sekolah misi juga dikeluarkan gitu, karena mungkin saya banyak pertanyaan membuat kesalahan teman-temannya. Saya ke Bandung jadi pemulung 2 bulan jadi pemulung, jam 2 malam, jam 12 malam sampai jam 3 subuh saya ngambilin aqua. Itu perjalanan saya di Bandung. Jadi sampai ketemu Om itu saya masih susah sebetulnya. Gaji saya itu sedikit tapi saya masih bisa bertahan segala macam. Dan Tuhan kata Papi, jangan menutup pintu Tuhan. Ada tuh pernah ngajarin itu Papi. Tuhan tahu apa yang kita butuhin. Diimani. Papi tahu lah. Saya itu nyari makan aja itu susah. Terus makan saya tuh udah berani pelayanan, saya punya jiwa-jiwa begitu. Tapi saya nggak punya duit. Jadi dapat uang berapa, gaji cuma 2 juta, berapa gitu. Habis buat pelayanan, buat beras. Saya pribadi cuma yang penting ada bensin buat jalan ke gereja, buat kerja gitu. Makan saya cuma sama bareng-bareng sama mereka. Begitu terus. Tapi kadang-kadang bantu sedikit waktu itu. Ya itulah puji Tuhan. Sampai titik di mana hari ini Tuhan menunjukkan satu hal. Ini bukan soal uangnya. Karena kita berusaha setia dalam Tuhan. Setia pada perkara-perkara kecil dalam Tuhan. Gak pernah mengeluh. Kita melayani Tuhan walaupun gak punya duit. Gak pernah mengeluh. Karena butuh biaya buat kesehatan jiwa-jiwa ini. Gak pernah mengeluh. Saya tuh kalau dengar khotbah Papi, jadi kan kalau Papi lagi IG suka nonton. Ada something yang Tuhan kasih kalau lagi kecewa, kita lagi pusing, Papi ngasih nasihat apa? Aduh Tuhan, terima kasih kau tegur saya lewat Papi. Karena ini berani kalau Papi. Sedikit, aduh Tuhan, dan ajaibnya adalah kemarin itu udah 2 bulan ini Tuhan kasih berkat yang hebat buat saya. Bukan soal berkatnya ini ya, tapi maksudnya Tuhan kasih sesuatu ke aku. Aku sekarang kerja sama orang bule gitu, di digital marketing. Ini talenta aku sekarang sudah dipakai. Dikontrak 3 tahun.
Jadi, ya, jadi dulu gaji aku tuh cuma, saya terbuka aja ya. Gaji aku tuh cuma 2,5 juta. 2,5 juta kebayang, bayar kosan 900.000, bayar rumah buat anak-anak. Buat makan seberapa, buat makan seberapa. Itu benar-benar gak cukup di mata aku dunia ya. Tapi dicukupkan aja buat tuh habis buat makan jiwa-jiwa, habis buat teman-teman saya. Siapa pernah kesana waktu itu? Siapa kesana masih sedikit. Sekarang udah kurang lebih ada 13 orang santri-santri pesantren, jangan di blow up media ya maaf ya. Santri pesantren dan 2 keluarga. Ada yang ateis muslim masuk percaya Yesus, ada yang pengusaha tas sekarang. Wah sekarang tuh jiwanya lebih banyak. Aku bilang Tuhan ini orang sebanyak ini mau diapain? Tapi kata Tuhan, kau ada bersama, aku ada bersamamu. Aku ada bersama, aku ada bersama. Dan aku sampai detik ini merasakan sampai di mana aku dapat petunjuk dari Tuhan kerja di orang bule. Orang itu harus apply CV, apply apa? Saya harus bekerja. Setelah saya hitung, aduh, buat jiwa segini, buat kontrakan segini, buat ini segini, bisa nabung buat nikah. Ya gitulah. Maksudnya ini bukan soal berkatnya, tapi satu hal, Tuhan itu pelihara kita. Dari tadinya saya jadi seorang pemulung, Tuhan angkat. Yang penting kita setia sama Tuhan, setia sama jiwa-jiwa untuk kemuliaan kerajaannya. Itu sih sebetulnya, itu sih. Jadi jangan takut kita kekurangan apa gitu kan. Saya saksi hidup, saya belum punya apa-apa, tapi saya berani melangkah untuk melayani Tuhan. Itu sih sebetulnya ya. Baik, itulah kesaksian saya mungkin hari ini. Tapi ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya. Coba, gimana kamu percaya Tuhan Yesus? Oke. Jadi panjang ini. Gimana aja ini? Iya. Gimana kalau aku tuh dulu mimpi. Jadi aku mimpi sebetulnya. Jadi hidup aku tuh lagi enak-enaknya. Gaji 30 juta. Konsultan BMT di Bandung. Jadi aku tuh konsultan syariah. Ini haram, ini halal, ini subhat, ini apa itu aku yang punya fatwanya. Jadi di gaji itu 2 juta per bulan gitu. Khotbah ke masjid, khotbah Id. Aku tuh mau ceramah, entertainer gitu di Islam itu. Mengajar Quran di MTV, aku dikontrak di TV-nya Agim, kalau ada yang tahu, Kak Agim. Aku dikontrak di TV-nya Agim. Jadi pada masa-masa aku ini benar-benar memang lagi terkenal-terkenalnya di Bandung itu. Lagi naik karir. Tiba-tiba setelah apa di Ciboleran, namanya ada dari Ciboleran. Aku tidur di kantor yang pada Isa tuh tidur. Nggak tahu kenapa ada datang sosok. Ya aku juga bodoh itu Tuhan Yesus. Dia datang. Dia ngasih Alkitab. Firman Tuhan. Dia bilang ikuti aku. Dia peluk. Pas dia peluk saya bangun. Ini apa ya? 3 hari itu bimbang. Karena saya kebetulan nggak pernah cerita-cerita. Saya tuh bukan tipe-tipe cerita-cerita juga orangnya. Aduh ini apa ya saya bilang. Sampai titik dimana CBN, dia ada CBN namanya jawaban.com. Saya buka di internet, ada CBN. Saya telepon dia, saya mimpi ada sosok seperti ini. Ini apa ya, putih, rambut panjang begitu. Itu Tuhan Yesus Bapak. Nangis. Didoain sama timnya itu. Timnya CBN didoain, ikutin percaya Tuhan. Terus tiba-tiba seminggu kemudian datang ada namanya pendeta dari CBN, dia itu dia beli rok jadi datang ke Bandung. Terima Tuhan hari Jumat, mungkin dia mau ngetes saya Jumatan atau enggak gitu. Terima Tuhan hari Jumat. Seminggu kemudian saya cerita di meja makan sama orang tua saya. Memang dasar gak ada mentor, saya itu orang yang radikal. Umi saya bilang, sekarang udah jadi pengikut Yesus. Apa maksudnya? Jadi pengikut Yesus. Apa gitu? Saya jadi Kristen, ibu saya pingsan, bapak saya benar-benar dipukulin habis-habisan. Diusir, saya bawa berkas-berkas ijazah dari Mesir segala macam diambil semua bawa saya, dibuang ke tempat sampah yang di depan rumah itu kan ada yang kotak itu buat sampah, dibuang ke tempat sampah, dibakar atau bagaimana saya bingung. Saya kabur karena saya udah belur. Di Bandung itu saya gelandangan karena nggak punya siapa-siapa. Bingung mau ke gereja mana, mau ke siapa. 2 minggu saya untang lantung tidur di Alfamart, di teras Alfamart. Mau makan saya sengaja ke masjid. Kan ada tuh masjid di Bandung yang buka makan buat malam masjid. Ada namanya jemaah tablik itu suka makan. Jadi orang-orang sholat itu. Karena mau makan lapar.
tidur di sini, mandi di masjid 2 minggu begitu. Tiba-tiba 2 minggu ditelepon pada taruh di ini. Pak, kamu di mana? Saya bilang, saya ada di jalanan Pak Pendeta. Kenapa kamu di jalanan? Saya diusir. Kamu bilang sama orang tua kamu sekarang ikut Tuhan Yesus? Iya, kamu ya. Jadi dimarahin jadinya. Karena saya dianggap belum berhikmat, tapi nggak apa-apa, itu sudah perjalanan Tuhan ya. Di sekolah misi. Nah, sampai suatu saat ini ada hal menakjubkan. Ini yang menakjubkan ini. Tuhan itu bikin saya percaya lewat dia langsung. Jadi nggak lewat orang. Waktu saya itu kan di Mesir 4 tahun kan, di Sudan setahun menghafal Al-Quran. Ya saya hafiz, Di Australia saya imam masjid di Adelaide Islamic Center. Jadi pas pulang ke saya bawa virus meningitis, jadi gejala meningitis. Pas waktu saya ikut Tuhan itu kan di sekolah misi H2SN, itu punya GBI juga, H2SN. Saya tuh pusing kepala saya. Saya udah bilang ke ketua asramanya, Pak, saya mau izin ke rumah sakit. Ini bisa kan saya bohong kali ya? Boleh antar atau minta, boleh ada ongkos, saya punya apa-apa. Oh, kamu di sini berdoa. Aduh, ini saya disangka bohong nih, disangka nipu atau kan gitu. Kalau orang Muslim kan begitu ya, pada takut sama orang itu. Pada itu, saya berdoa sama Tuhan begini, Tuhan, saya lagi sakit ini. Kalau memang kau ada sembuhkan penyakit ini. Satu hari makin pusing dikasih panadol. Hari kedua makin pusing dikasih panadol lagi. Hari ketiga makin pusing. Tiba-tiba saya pingsan waktu itu. Dibawa ke Boromius. Di Bandung ada Boromius. Pas di Boromius di EKG segala macam, Gak ada penyakit, gak ada apa-apa. Sampai dibilang sama Pak Pendeta ini, Tuhan, kamu tuh gak ada penyakit apa, kamu kenapa? Saya bilang, coba cek di data, ada nomor Pak Andriana, saya ada apa? Ada meningitis dan ternyata ada meningitis. Gitu. Tiba-tiba saya bilang sama Tuhan, terima kasih, kau sembuhkan penyakit. Itu meningitis itu penyakit yang virusnya di otak itu susah sembuh. Tapi Tuhan hal itu membuktikan kepada saya bahwa aku ini ada dan aku akan sembuhkan kamu. Itu mujizat pertama yang Tuhan kasih. Itu luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Tuhan itu hebat. Dari sana saya meyakin bahwa Tuhan itu ada. Jadi yang hari ini masih ragu-ragu ini sama Tuhan bisa nyembuhin penyakit atau tidak, saya kasih hidup. Tuhan sembuhin meningitis saya waktu itu. Sampai detik ini saya masih seperti ini. Amin. Kedua, saya tuh sempat hampir mati waktu 2020 kena COVID di Semarang. Sebulan saya di rumah sakit, diinfus 2 kali, saturasi udah 60, hampir mati. Saya bilang begini, Tuhan, jika kau mau ambil saya, ambil saja sudah. 2 minggu itu udah hampir mati, beneran. Sampai gitu gimana aku sebulan di rumah sakit, puji Tuhan, aku dikasih kesempatan lagi untuk hidup. Berarti Tuhan bilang, Tuhan tugasmu belum selesai. Itu sih, wah banyak banget Tuhan itu baik dalam hidup saya sampai detik ini. Dan ya doakan semuanya agar juga banyak teman-teman kita juga yang lagi mencari jati dirinya bisa percaya kepada Tuhan. Banyak juga jiwa-jiwa juga yang Tuhan percayakan kepada saya ini makin bertumbuh. Dan doakan juga biar saya terus semangat. Dan saya juga punya pesan kepada teman-teman semuanya, jangan putus harapan sama Tuhan, jangan hilang harapan sama Tuhan. Dia itu akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dia itu akan menolong kita tepat pada saatnya memang Tuhan siap untuk itu ya. Baik, itu aja Bapak mungkin dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Jadi buat semuanya. Ya, percaya Tuhan ada. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, siap belajar. Hebat kesaksiannya ya. Baik, hari ini kita belajar. Sebelum kita membahas tema ini, kita ingin dengar dulu yang ini tema. Kenapa milih tema jatuh cinta? Terlanjur cinta. Baru hujanan ini bahasa. Ayo, terlanjur cinta. Jadi ini kan jadi proses kebersamaan itu membangun cinta. Kemarin Bapak ngomong tentang beda antara Cinta dan cinta dan kasih. Kalau belum terkait
tidak boleh mencintai. Tapi kalau sudah menjadi suami istri itu harus saling mencintai. Kadang-kadang masalahnya adalah ketika sudah terlanjur cinta, cinta itu menjadi hampa. Artinya kualitas cinta itu menurun karena masalah yang dihadapi, mulai dari bayi yang menangis diganti popok yang setiap malam tidak bisa tidur, vitamin kurang akibatnya. Tapi masalahnya terlanjur cinta, ada banyak ikatan di dalamnya, tetapi di tengah perjalanan ada banyak persimpangan yang harus dilalui dan tantangannya kan sampai akhir. Gitu. Oke. Celakalah orang yang Masalah yang dihadapi, bayi yang menangis, Izin Pak, ya setiap malam tidak bisa tidur. suaranya yang di HP apakah sudah di fullkan ya? Ini suaranya kecil sekali. Nggak kedengaran. HP Volumenya HP. Punya Zoom-nya apa? Volume mic-nya kurang kencang. mic-nya coba. Zoom-nya apa? Volumenya kurang dibesarkan. Biasanya nggak pakai itu sinyalnya kan, yang Facebook juga sempat mati. Gimana sekarang dites coba? Tes. Bukan tesnya sini, mau di sini. Gimana? Zoom sudah jelas? Jawab. Sumina. Ya masih ini Pak, masih tidak terlalu tapi yang masih bisa didengar. Cuman memang rasanya kayak jauh gitu. Apanya dijawab? Bukan, suara papanya jauh. Salah. Ganggu. Kamu mati. Suara papanya jauh tapi ya masih bisa didengar sih Pak. Ya, nggak bisa pakai mic malah nggak jelas. Baik. Saya ulangi, celakalah kalau ada dua orang yang menikah tapi dengan kalimat terlanjur cinta. Itu ternyata celaka sekali. Nah, karena ini saya lihat banyak anak-anak muda juga yang hadir. Ini penting sekali saudara mengerti konsep bahwa cinta itu bukan kasih, dan kasih itu bukan cinta. Perhatikan baik. Selama saya hidup memang nggak banyak, tapi cukup, lumayan. Keluarga termasuk hamba Tuhan sudah punya anak, lalu mereka cerai. Yang terakhir itu sedih sekali, hamba Tuhan, anaknya 3. Ternyata suaminya gugat cerai. Saya kenal baik, saya bilang kenapa? Jawabannya, saya nggak cinta kok. Nah, saya tahu kasus mereka dari awal. Mereka ini hamil duluan sebelum nikah. Nah, gembala yang memberkati mereka, saya juga kenal baik. Saya bilang, jangan dinikahkan. Karena ini bukan cinta, bukan kasih, tapi hawa nafsu. Jadi mereka sudah melayani dua-dua, sudah lulus sekolah Alkitab, sudah punya tempat pelayanan. Nggak tahu bagaimana, amin. Tapi gembalanya, terus gimana nanti? Ya kita lihat. Maka itu tolong ya orang-orang tua, pendeta-pendeta, walaupun sudah hamil sebelum nikah, jangan dinikahkan. Korbannya akan lebih banyak. Korban pertama adalah anak itu. Sebab anak yang dilahirkan tanpa kasih hanya karena hawa nafsu, maka anak ini akan jadi beban buat orang tua. Catat ya. Semua bayi kalau malam nangis bukan karena lapar, bukan karena apa-apa, karena hanya bayi-bayi yang bisa merasakan suasana hati papa mama. Catat ya, yang belum nikah ini penting. Jadi kalau mama gelisah, papa gelisah, apalagi ribut, bukan suara ya, dalam hati.
marah, nggak suka, jengkel. Anak ini pasti rewel kalau malam. Nah ini yang muda-muda belum tahu. Ini akibat terlanjur cinta. Maka itu mengapa, maaf, rata-rata anak pertama yang dilahirkan karena hawa nafsu, anak itu jadi nakal, idel, pemberontak, suka ngelawan. Jangan salahkan anak itu. Begini ceritanya. Setahun pertama, anak ini belum ngerti apa-apa. Tiap kali mau tidur, suasana panas dari hati ayah ibunya itu diterima oleh anak ini. Nah, panasnya hati papa mamanya itu membuat anak ini gelisah. Anak yang rewel, papa mama terganggu nggak tidur. Ketika orang tua kurang ajar ini yang tidak mengerti penyebab anak gelisah, anak itu dibentak, dipukul. Wajar kalau berkata, anak nggak tahu diri. Kamu tahu nggak besok papa mama mesti bangun pagi, kerja cari duit buat beli susu. Mana ngerti? Makin tinggi emosi papa mama, makin nangis anak ini. Makin nangis anak ini, makin tinggi lagi emosi papa. Cara catat, 12 bulan. Hampir tiap malam mengalami tekanan anak ini. Satu kali meledak. Jawab, satu kali meledak tidak. Saudara, ini loh ngerinya. Ini anak pertama dari hasil hawa nafsu. Jadi kalau saya baru tahu penjelasan Binuko, terlanjur cinta itu artinya bahasa Jawanya kebablasan, bahasa resminya karena hawa nafsu. Catat baik-baik bahwa seks itu hanya ada di dalam cinta, nggak ada di dalam kasih. Saudara, ini korban yang berikut. Biasanya pernikahan seperti ini nggak umur panjang, betul tidak? Karena memang nggak cinta kok, hawa nafsu. Akhirnya dua orang ini papa mama saling menyakiti. Cerailah dua orang itu. Anak lebih parah lagi, mau ikut yang siapa? Korban yang berikut adalah orang tua dari kedua orang ini. Malu nggak punya anak masih muda cerai? Tolong perhatikan, banyak gereja-gereja goblok nggak ngerti. Sudah hamil tetap dinikahkan, pakai otak para pendeta, karena korban sudah cukup banyak. Tunggu sampai waktu membuktikan apakah mereka ini betul-betul mengasihi. Kalau iya, baru menikahkan. Kalau tidak, ya udah, biar cari lain. Tapi kan masih, maaf saya berkata, masih lumayan karena nggak ada ikatan pernikahan. Buat orang tua juga, walaupun malu, kan lebih baik daripada anak sudah janda masih muda, sudah duda masih muda karena cerai. Nah, saya harap konsep ini dimengerti oleh semua orang. Nah, anak-anak muda, hati-hati hidupmu, jangan sampai ada istilah terlanjur cinta. Saya kembali kepada hamba Tuhan ini. Mereka minta saya jadi saksi di pengadilan, saya nggak mau. Jadi ketika saya dekati sebelum sidang, kenapa kamu kan hamba Tuhan ini? Tapi kan dia nyebut nama saya, tahu dari awal saya nggak cinta. Iya memang. Nah, itu kasus yang banyak saya ketahui. Hati-hati kalian ya, yang muda-muda ini, jangan goblok kalian. Serius, saya berhati-hati ya kalian. Kenapa? Adanya? Iya, jangan goblok anak-anak. Ingat ya. Nah, ini bukan 1, 2, 5 kasus. Bahwa ada orang menikah sudah punya anak tapi tidak cinta. Catat. Berarti apa? Punya anak menikah tapi tidak cinta. Jawabannya
ragu-ragu jawabannya? Hawa nafsu. Dengar baik-baik. Korban cinta itu pasti perempuan. Saya ulangi. Korban cinta itu pasti perempuan. Betul atau salah? Betul. Saya heran. Gadis goblok kok nggak habis-habis di dunia. Dengar baik-baik kata-kata ini ya. Hei pemuda-pemuda bajingan, bertobat kamu. Hati-hati. Saudara, karena tema ini kita harus belajar baik. Kenapa korban cinta itu pasti perempuan? Hati-hati. Ada orang masuk bisa ketata. Kamu jagain di sana. Kenapa korban cinta pasti perempuan? Nah, Roh Kudus beri saya hikmat yang sangat indah dan orang bodoh pun akan ngerti. Tapi kalau yang pintar nggak ngerti, berarti kamu lebih bodoh dari yang bodoh. Cinta itu tidak seperti orang beli sepatu. Sampaikan kepada sebanyak-banyaknya gadis supaya nggak goblok. Saya ulangi, cinta itu tidak sama dengan orang beli sepatu. Ngerti nggak mas? Apa? Orang beli sepatu itu nggak bisa titip. Kenapa? Jawab cepat. Kenapa? Harus dicoba. Yang punya toko sepatu tidak boleh marah kalau ada pelanggan datang nyoba 100 pasang nggak cocok semua. Misalnya. Betul nggak? Nggak boleh marah. Karena haknya yang beli. Ngerti? Hei! Anak-anak muda, jangan kau melainkan generasi pemberontak karena hawa nafsumu. Catat ini baik-baik. Dalam istilah tidak sama seperti orang beli sepatu, supaya goblok makin ngerti. Siapa sepatu itu? Jawab cepat. Siapa sepatu itu? Si gadis. Maka itu hati-hati rayuan. Buktikan dong kalau kamu cintaku. Makanya bukan bajingan-bajingan berkata seperti itu. Buktikan kalau kamu cinta aku. Ayo tidur. Dengar baik-baik. Gereja harus memberitakan kebenaran ini. Jangan khotbahmu cuma perpuluhan melulu. Dasar pendeta mata duitan. Ada banyak bahan di Alkitab yang bisa disampaikan, khususnya masalah ini. Ada catatan sejarah yang paling tua di dunia. Ini luar biasa. Bahwa 90 sekian persen kalau ada cowok meniduri ceweknya, 90 sekian persen pasti ceweknya ditinggal dan cowoknya akan cari lagi. Memang dasar bajingan. Buka ayat ini. Ini tulisan tertua di dunia. Kenapa saya berani berkata tulisan tertua? Karena saya sudah buktikan di banyak psikolog, psikiater, sampai mereka kaget. Oh, ada kalimat seperti ini di kitab sucinya orang Kristen. 2 Samuel 13 ayat 15. Baca. Yang mudah-mudi baca. 2 Samuel 13. Mana kita cepat buka supaya nggak ada yang goblok lagi. 2 Samuel 13 ayat 15. Ngeri sekali. Ayo semuanya buka. Nggak ada alasan. Supaya ngerti sudah bahwa setan merusak. Udah, saya minta semuanya baca. Yang di rumah juga baca. Udah, 1, 2, 3. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyahlah. Salah. Saudara harus baca pakai emosi. Nanti keluar intonasi yang benar. Coba baca kalimat terakhir. Lalu Bangunlah. Enyah. Hei perempuan dengar. Hei papa mama, sampaikan ayat ini kepada anak-anakmu supaya tidak ada korban lagi.
Bukan ada yang ngamen. Amin. Baca baik-baik, serius semua. Ini literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia bahwa perzinan itu menghancurkan hidup. Saya teruskan ini supaya tahu dasar bajingan. Dalam nggak sampai seminggu, ternyata bajingan ini sudah dapat cewek baru. Dengar, apa perasaan gadis yang sudah ditiduri berapa hari yang lalu melihat ada cewek digandeng bajingan itu? Coba muncul apa di hati gadis itu? Yang umum ya? Bukan, jangan benci dulu. Bukan. Kasihan. Ada korban lagi nih. Loh kok ya gimana sih ini? Justru itu baru. Kalau tidak ada orang punya perasaan seperti kenapa saya bisa merasakan perasaan gadis ini. Tapi masalah baru muncul. Apa yang terjadi dengan cewek yang kasihan ini dan mendekati cewek baru dari bajingan itu terjadi masalah? Ngerti nggak pertanyaan saya? Apa? Kira-kira apa reaksi cewek baru ini yang mau dimangsa oleh bajingan ini ketika didekati mangsa yang pertama? Ayolah, saudara masa nggak ngerti? Bukan nggak percaya, salah. Diejek, lu cemburu lu, karena cowok lu sudah aku ambil sekarang. Kok iya sih? Ayo saudara. Inilah gara-gara teologi. Orang membuat Alkitab jadi tidak mengerti. Apa yang saya ceritakan ini fakta dari saya laki-laki. Tapi Roh Kudus terangkan, ini dasar hawa nafsu itu. Lo betul nggak? Lo iya atau tidak? Cewek baru ini bisa terima nggak dinasihati mangsa pertama, korban pertama? Nah itu mikir. Maaf, kalau saya melihat cara saudara meresponi apa yang saya terangkan, saudara nggak pernah membuat Alkitab sejelas itu. Karena saudara sudah saya ajak saudara mengerti susah sekali. Padahal itu fakta sehari-hari dalam hidup. Itu karena doktrin teologi yang membuat Alkitab jadi sulit dimengerti. Padahal dengan cara saya menerangkan ini, gampang nggak dimengerti? 2 Samuel 13 ayat 15. Korban belum selesai. Misalnya 2 orang ini tetap melanjutkan pernikahan. Akhirnya entah karena Tuhan atau karena apa, hamil anak kedua. Tapi keadaan rumah tangga sudah berubah. Ya puji Tuhan. Jadi baik suami istri ini nggak ribut lagi. Karena keluarga sudah baik, nggak ribut lagi, pasti ekonomi akan membaik juga. Betul? Karena dimodali berapa banyak juga. Kalau suami istri rajin bertengkar, goblok, ekonomi nggak akan berhasil. Karena kerjaannya cuma marah-marah saja. Bagaimana karyawan? Bagaimana pelanggan? Ngerti? Nah, ekonomi baik. Suami istri bertobat, mungkin saya tidak tahu, cuma ini kisah nyata. Hamil anak kedua, lahirlah anak kedua dengan suasana yang luar biasa indah. Saudara catat baik-baik. Cepat masuk kamu, siapa yang lupa di sini? Cepat masuk. Ya cepat masuk kamu senjeng, ini penting buat kamu juga. Ayo. Saudara, ini hal yang sangat indah. Kita harus pelajari. Saya tanya dulu sebelum saya lanjut. Walaupun saya tahu jawaban saudara, cuma ini untuk menyadar. Apakah saudara percaya karakter anak-anak itu turun dari orang tuanya? Salah. Ini yang luar biasa. Padahal sehari-hari kita menghadapi fakta yang benar. Kenapa saudara bisa berkata salah? Kembali konsep teologi. Buktikan kalau anak-anak karakternya nurun dari orang tua. Begini cara buktikan. Yang punya anak lebih dari 2, kalau cuma 1 nggak bisa. Yang punya anak lebih dari 2,
Karakter anak-anak sama? Ya. Kenapa jawabnya benar? Tidak. Nah, itu cara Roh Kudus mengajar saya tentang firman. Cari kasus, lalu kembalikan ke Alkitab. Nah, saya juga pertama sama. Pasti karakter anak nurut orang tua, kan itu doktrin. Tapi ketika melihat fakta, enggak. Ya betul apa salah? Ya sama karakter anak nurut nggak ada orang tua, saya tanya. Ternyata tidak. Nah, kalau tidak, timbulkan pertanyaan, kembalikan lagi ke Alkitab. Ada jawaban. Hebat sekali. Ingat kemarin malam, saya punya prinsip, setiap kebenaran yang dinyatakan oleh Roh Kudus pasti ada ilmiah. Mulai hari ini pakai cara itu. Ada ilmiah. Nah, saya lalu tanya, Bapak terus gimana dong? Dari mana karakter anak-anak ini? Kalau bukan dari papa mamanya, jawabannya mengagetkan. Dengarkan ya, ini penting. Kalau mama-mama yang punya anak lebih dari satu, lebih dari dua, supaya cerita ke banyak orang. Ternyata karakter seorang anak itu 100% diturunkan dari suasana hati ibu yang mengandung anak ini. Pantas gak ada yang sama. Mama yang selama mengandung penuh kemarahan, kebencian, maka lahir anak yang jahat. Selama mengandung, si ibu gak suka bapaknya, gak suka suaminya. Yakin anak ini lahir pun gak suka bapak. Nah, saya pakai istilah Jawa. Dalam filosofi Jawa ada kata tumus. Ingat orang Jawa? Saya nggak tahu Sundanya. Tumus, tahu tumus? Anak-anak betul-betul baca. Nah, ternyata dalam bahasa Indonesia tumus itu tembus. Lu masa nggak tahu orang Jawa? Itu penting sekali, orang nggak tahu. Nah, tolong bongkar tradisi Jawa ini. Maka itu orang Jawa punya konsep kalau mengandung jaga mulut, jaga mata, jaga telinga. Sebab nanti bisa tumus ke bayi itu. Dan ini betul ternyata. Maka itu anak-anak beda-beda. Karena tergantung suasana hati mamanya waktu mengandung anak ini. Karena tembus 100%. Dan kira-kira 10 tahun terakhir ini dunia medis mengakui juga. Mama yang hatinya sehat, pikirannya jernih, hatinya tenang, lahir anak-anak yang hebat. Jadi ini penyebabnya. Nah, ayatnya di mana? Memang secara implisit satu kalimat tidak ada, tapi saya temukan di banyak gabungan Alkitab. Contoh, baru belum sampai puluhan tahun, dunia kedokteran menemukan bahwa usia kandungan 5 bulan, maka indera pertama dari 5 indera yang berfungsi adalah telinga. Itu luar biasa. Nah, saya mengikuti ini belajar dari tentang Muslim. Sekarang lihat orang Muslim. Begitu lahir langsung ajar. Begitu mau meninggal ajarnya. Dan ternyata dibuktikan oleh medis bahwa telinga ini dibuka pertama kali sebelum melihat, mendengar, merasa, menyentuh. Maka itu bayi-bayi dalam kandungan usia 4 bulan terakhir masuk 5 bulan, maka bayi itu sudah mendengar. Jadi semua yang didengar, yang diucapkan oleh ayah ibunya itu masuk ke memori anak itu. Dan itu menyimpan memori. Dan itu jadi saudara, kita itu hebat sekali. Kita lihat ayatnya. Yesaya 43 ayat 18. Yesaya 43 18. Jadi tolong keluar dari doktrin supaya firman Tuhan jadi luas. Katakan amin.
Kalau kita berpatokan pada doktrin, firman Tuhan dan Roh Kudus terbelenggu. Yesaya 43 ayat 18. Sudah dibaca kemarin, tapi hari ini kita akan uraikan ini. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Mengapa Tuhan menggunakan dua kata kerja waktu yang berbeda? Yang pertama, jangan ingat hal-hal yang dahulu. Yang kedua, jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayo kita bongkar. Antara dahulu dan purbakala, mana yang paling lama dan mana yang paling dekat? Yang cepat. Purbakala itu jauh. Dahulu itu yang dekat. Nah itu saya tanya pada Roh Kudus. Maksudnya ini waktu yang kapan? Wah, luar biasa. Saya belajar dari tradisi Tionghoa. Orang Tionghoa itu satu-satunya bangsa di dunia yang sudah menghitung umur manusia sejak dalam kandungan. Maka itu bagi orang Tionghoa, lahir tahun berapa pasti tambah 1 tahun. Karena 9 bulan dalam kandungan itu anggap 1 tahun. Nah, ternyata jangan ingat hal-hal yang dari zaman purbakala adalah ketika kita masih dalam kandungan. Itu zaman purbakala. Saudara, ngeri. Ngerinya di mana? Ini pembentukan karakter seorang manusia dalam waktu 9 bulan 10 hari. Wah. Termasuk makanan. Mama mengandung salah makan, terganggu nggak janinnya? Sangat. Apa saja. Ternyata bukan cuma makanan jasmani lewat mulut. Jadi bayi-bayi itu sudah merekam semua yang dia dengar waktu masih dalam kandungan. Dan rekamannya nggak pakai filter. Berarti artinya yang jelek pun akan masuk. Siapa pernah dengar istilah dejavu? Saya nggak tahu dari bahasa apa. Nah, dejavu itu terjadi waktu dalam kandungan. Contoh ya, orang ke suatu daerah, ya, loh, kok aku seperti pernah kesini ya? Itu dejavu. Jangan kaget. Tanya mamanya. Waktu dia mengandung anak ini, mamanya pasti pernah ke tempat ini. Jadi nggak ada istilah dejavu karena apa? Itu karena memang ada hubungan batin. Loh, kok aku seperti pernah kenal orang ini ya dari mana? Maaf, ini saya buat penelitian gara-gara ayat ini. Seorang mama yang sedang mengandung, maaf, disakiti oleh suaminya, yaitu bapaknya si bayi. Lalu mama ini selalu ingat mantannya. Karena begitu sakit hatinya karena kelakuan suaminya, wajar gak ingat mantan? Loh, gak usah ragu-ragu, jujur aja. Wajar gak ingat mantan? Wajar. Nah, mama ini menghadirkan mantannya selama mengandung. Aneh, saudara. Anak ini begitu mulai dewasa, ketemu mantan pacar, mantannya mamanya, kok aku kayak kenal orang ini? Dan itu fakta, saudara. Begitu Alkitab ini sangat salah kalau hanya dipakai untuk rohani saja. Saya waktu nggak bisa mengupas panjang, tapi ini. Jadi semua yang dialami oleh manusia sejak dalam kandungan itu adalah zaman purbakala. Jangan ingat-ingat lagi. Kata yang dahulu kapan? Waktu lahir sampai sekarang. Itu banyak peristiwa. Sayang, masih banyak orang tua yang tidak mengerti konsep ini, sehingga menganggap bayi-bayi itu makhluk lemah, manusia bodoh yang gak ngerti apa. Oh, mulai hari ini jangan remehkan bayi. Justru mereka melihat, mendengar semuanya. Dari mana saya belajar? Kasus percabulan atau seksual. Roh Kudus pertama memberi saya
cara untuk menolong orang-orang muda yang terikat percabulan itu dengan pertanyaan klasik. Itu dari Roh Kudus, bukan dari buku. Maaf ya, saya tanya. Kapan pertama kali kamu ngerti tentang seks? Saudara tahu jawaban dari sekian responden saya, waktu saya masih kecil. Tidur, tiba-tiba kebangun namanya kecil. Melihat mama papa melakukan itu. Tapi kan nggak ngerti anak ini. Maka itu dilarang. Papa mama tidur sekamar dengan anak-anak yang mulai ngerti. Memang anak itu nggak ngerti. Ngapain papa mama? Tapi terekam. Begitu hormonal seks yang mulai bekerja, rekaman itu dimunculkan oleh setan. Kurang ajar. Ada oleh guru les, ada oleh guru renang, ngajarin, atau pembantu di rumah, atau sopir. Jadi semua kita mengenal seks itu dari orang dekat. Seperti Alkitab itu, mereka itu keluar dari doktrin saudara untuk membongkar kebenaran. Lah anak-anak itu kan nggak ngerti apa itu. Maka itu saya lupa ya. Hak asasi anak atau hukum tentang anak-anak itu dibuat oleh PBB di Jenewa tahun 50 berapa? Apa istilah saya lupa. Tentang hukum anak-anak ini. Komnas Anak ya kok Indonesia, tapi istilah umum saya lupa. Apa? Bukan, Indonesia itu untuk anak-anak ini untuk hukum tentang anak-anak Jenewa. Ternyata Tuhan Yesus adalah orang pertama di dunia yang memberikan hukum. Coba cari Matius 18. Kalau ada orang dewasa menyesatkan seorang anak kecil, suruh apa? Saya lupa. Suruh apa? Lemparkan ke laut dengan dikalungi batu yang beratnya minimal 20 kilo. Karena batu kilangan itu minimal 20 kilo. Jadi orang yang bisa berenang pun. Ayat 6 ya, 18 ayat 6. Saudara, ini hak asasi anak yang pertama diucapkan oleh manusia, ternyata oleh Tuhan Yesus. Maka itu Tuhan marah kalau sampai ada di antara kita merusak anak kecil karena nggak tahu apa. Ngeri saudara. Nah, maka itu hal-hal yang dahulu itu terus terjadi tiap hari di hidup kita. Lah anak-anak kan nggak ngerti apa. Nolaknya enggak, nerimanya enggak, karena nggak ngerti kok. Tapi ketika sampai usia tertentu muncul. Nah ini yang kita perlu pelajari. Jadi karakter anak itu dari suasana hati mamanya dan ditambahi oleh lingkungannya setelah dia lahir. Hanya Alkitab yang menjelaskan. Enggak ada buku yang lain. Nah saya kembali. Jadi ketika hamil anak kedua, masih ingat anak pertamanya jadi seperti apa? Belum bisa lupa. Acor, pemberontak, melotot, kalau dinasihati. Karena setiap malam ditekan. Jangan nangis, diam kamu. Anak nggak tahu diri. Mana ngerti? Bayangkan tekanannya itu. Kalau kita sudah dewasa, ditekan bisa balas toh. Ya kalau anak kecil balasnya kayak apa? Betapa sakitnya hati mereka. Ngeri. Begitu kita harus sadar baik. Nah lahir anak kedua karena suasana hati mama berubah, ekonomi baik. Anak kedua karakternya beda jauh dengan kakak kandungnya. Muncul masalah baru. Apa masalah? Timbul perbandingan. Kenapa kamu nggak kayak adik? Kenapa kamu nggak kayak adik? Kalau kita jadi anak pertama timbul rasa bukan kecewa.
musuhnya adik. Maka itu tiap kali mama gak ada, adik jadi sasaran. Nah, adik dapat kesempatan jadi cengengnya luar biasa. Dikit-dikit baru mau dijubit, nah, sekarang kita boleh tertawa, tapi ini masalah besar. Kenapa? Kain membunuh adik. Iya, pokoknya terjadi masalah. Silakan teruslah, nggak akan ada habis. Maka itu hati-hati dengan kata terlanjur jatuh cinta. Saya ulangi, cinta tidak sama dengan orang beli sepatu. Ingat. Tolong yang belum tahu kisah Amnon dengan Tamar, baca nanti di rumah dari Esa. Tolong yang anak muda janji. Semua. Supaya tahu 2 Samuel 13. Jahat setan merusak ini. Maka itu saudara, dalam hal apapun juga kita kembali pada Alkitab, katakan amin. Ada peraturan-peraturan yang luar biasa harus dibongkar dan supaya orang itu tahu. Jadi kasih itu nggak ada unsur seks. Catat. Cinta itu harus ada unsur seks. Maka itu Tuhan mengajarkan kasih hanya untuk pacaran. Kalau pacaran pakai cinta pasti jadi neraka. Itu tadi terlanjur cinta. Di dalam masalah ini kita harus tahu betul-betul. Ya, coba lihat perbedaannya. 1 Korintus 13. Mulai ayat yang keempat. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Baca satu-satu. Pertama, kasih itu sabar. stop. Berarti cinta itu nggak pernah sabar. Itu cara belajar. Balik. Apa prakteknya dalam hidup sehari-hari? Kembali ke anak-anak muda. Masa kamu nggak tahan 3 tahun lagi aku mau selesaikan kuliah? Yaitu kasih. Tapi cinta enggak. Betul? Enggak mau tahu. Yang kedua, kasih itu murah. Tapi cinta itu pelit. Lama katanya, kok bisa cinta itu pelit? Nanti ada sambungannya. Yang ketiga, kasih itu tapi cinta itu cukup. Kemarin masih ingat kita belajar selama pacaran tidak boleh ada cemburuan. Nah, banyak anak-anak muda goblok. Baru pacaran cemburuan. Akhirnya ribut aja kerjaan. Salah besar. Waktu masih pacaran nggak ada cemburu karena belum memiliki kok. Mau dicemburkan ke siapa? Begitu anak-anak saya larang. Goblok kamu kalau pacaran cemburuan terus mati muda kamu. Belum apa-apa kok cemburu. Nah, gimana pelitnya cinta? Karena cinta itu nggak bisa dibagi. Amin. Amin. Maka itu harus pelit. Saudara, tadi nyebut Hakim. Saya itu mengidolakan Hakim luar biasa sebelum dia menikah. Ya, saya masih ingat setiap minggu siang tahun ini. Hakim pasti live. Dia ustadz pertama Indonesia live di Istiqlal. Setiap minggu siang di SCTV kira-kira jam 2. Dan itu saya rajin. Kalau saya sibuk lupa istri saya mengingatkan Hakim muncul. Karena saya belajar dari dia, cara dia khotbah dakwahnya itu luar biasa. Bahkan 2 kali saya pernah ke pusat mereka Daurin Tauhid di Gegerkalo. Karena saya kagum. Saya masuk ke dalam, saya naik ke lantai 3 semuanya, lihat buku-bukunya, lihat pamornya luar biasa. Saya ketemu dengan penjual-penjual di sekeliling itu, mereka kalau saya tanya, kami dapat berkah karena turis datang. Itu bis-bis turis itu sehari itu bisa ratusan. Pokoknya, nah, kapan pamornya habis? Bukankah
Bolehkan nggak suami menikah lebih dari satu? Nah, suatu kali saya diundang oleh ibu-ibu pengajian di daerah Cianjur, bukan Cianjur kota. Ini bicara soal pendidikan. Nah, kebetulan saya tanya tentang kasus ini. Jawaban mereka, Pak, nggak ada sebetulnya perempuan bodoh yang mau dimadu. Belum. Tapi kan hukum boleh. Iya, tapi kami nggak setuju. Di situ saya kaget. Ternyata wanita-wanita mereka pun nggak setuju. Cinta itu dibagi nggak bisa. Maka itu harus pelit. Keren ya Alkitab ya. Itu dia. Jadi dalam hidup kita, saudara, kita perhatikan konsep. Setelah cemburu, kasih itu tidak. Tidak memegahkan diri. Tidak memegahkan diri. Maka itu awas yang pacaran. Jangan takut, pabriknya bapakku 13. Mobilnya 100. Nah, itu cinta. Cinta itu boleh sombong. Kalau kasih tidak. Boleh nggak suami membanggakan, bangga di depan istrinya, istri membanggakan di depan suaminya? Boleh, sudah menikah. Ini loh bedanya kasih dengan cinta. Harus ngerti kan? Ada lagi? Dan tidak sombong. Nah, tidak sombong. Jelas ya? Maka itu hati-hati kata terlanjur cinta itu bisa merusak. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan orang-orang. Tunggu sampai waktu itu. Ya. Jodoh itu hak mutlak Tuhan. Coba baca lagi Kejadian 2:18. Maka hati-hati untuk kita mengerti definisi jodoh supaya nggak ada kata terlanjur cinta. Baca 1, 2, 3. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, stop. Berarti inisiator pertama di dunia untuk manusia menikah ternyata Tuhan sendiri. Dan hebatnya Tuhan, dia nggak cuma mendorong manusia menikah. Kalimat berikut, dan Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. luar biasa. Jadi Tuhan nggak cuma berfirman supaya kamu menikah, tapi dia bertanggung jawab menyediakan jodoh. Amin. Maka yang dari Tuhan pasti awet, nggak akan rusak. Kalau pilihan sendiri pasti rusak. Ya, kemarin kita belajar dari mana saya menemukan fakta. Kenapa ada orang selingkuh dalam pernikahan? Nah, karena ini banyak anak-anak muda di sini, saya ingin sampaikan lagi. Ketika kasus-kasus itu, oke, supaya saudara tahu ya caranya membongkar kebenaran ini. Lihat fakta kasus dalam hidup kita, lalu cari ayatnya di mana. Dan ini salah satu cara yang Tuhan pakai saya untuk mengajar membuka Alkitab. Ada kasus apa? Saya cari di mana ayat. Selalu ketemu jawaban. Dan itu luar biasa. Kasus selingkuh. Saya tanya, kenapa sih orang bisa selingkuh? Oh, tadinya baik-baik. Nah, kalau tadinya baik-baik, kenapa selingkuh? Saya mulai cari data. Ternyata penyebab ini yang mengerikan. Ya, yang sudah menikah nggak boleh dengar khotbah ini, lanjut aja dulu. Kenapa? Kalau sudah terjadi, nggak bisa balik lagi untuk yang belum. Jadi menurut Kejadian 2:18, jodoh itu adalah bukan ditentukan oleh matamu. Catat itu ya, matamu jaga baik. Jadi kalau seorang gadis melihat cowok gagah, cakep, terus apa ya, tersetrum, itu bukan jodoh, tapi hawa nafsu. Begitu pula sebaliknya, seorang cowok lihat gadis, cantiknya, hati tersetrum, itu bukan jodoh, tapi hawa nafsu. Nah, dari sini perselingkuhan terjadi. Jadi di sini terjadi perselingkuhan, catat. Ketika setan tahu gadis ini sudah punya konsep suami harus cakep, dan ketika setan tahu cowok ini punya konsep istri harus cantik, itu dipegang mati oleh setan. Artinya
ini nggak bisa terima kalau istrinya berubah karena usia. Begitu pula si istri nggak bisa terima istri suaminya kok berubah. Maka itu kecantikan dan kecakapan menurut Amsal 31 itu penipu. Kemolekan itu kebohongan. Itu kata Amsal. Dan itu betul. Jadi begini, apa itu jodoh? Catat baik-baik. Bukan hal lucu, tapi ini kebenaran. Yang belum nikah ya, bisa menikah lanjut. Ketika kalian cowok cewek melihat seorang, terus hatimu batin, ada orang sejelek itu, dan hatimu kesetrum, itu jodoh. Lu serius saudara. Maka itu kemarin kita belajar menikah dengan orang jelek itu bahagia karena awet. Awet enggak? Serius itu. Kalau menikah dengan cantik yang cakep itu enggak awet karena loh, karena apa? Nah itu dia. Maka itu bersyukur kalau dapat yang jelek karena awet. Untung jelek. Maaf ya, orang cantik itu mahal perawatannya. Lu ya atau tidak? Iya. Mahal. Itu cuma karyawan gaji sebulan 2,5 juta, punya istri cantik, repot merawatnya. Maaf saya ngomong. Maka itu jodoh itu tidak ditentukan oleh matamu. Ingat kali. Tuhan yang menentukan. Karena Tuhan paling tahu kita ini cocoknya dengan siapa. Dapat ya, firman Tuhan itu. Oke, saya berhenti dulu. Ada yang mau tanya? Yang di rumah juga. Ayo. Dan di sini, cepat anak-anak muda kalian banyak ini. Supaya tahu. Ya, Ayo. cepat saya tunggu. Yang lain juga. Supaya kita jangan ditipu oleh si iblis. Setuju? Ya, dikasih dengan cinta itu beda. Jangan dicampur adukan. Jadi selama pacaran hanya boleh ada kasih, nggak boleh ada cinta. Ada apa lagi? Ada yang mau tanya? Ayo cepat. Saya tanya. Monggo. Tadi yang kaitan dengan yang anak pertama dengan yang kedua. Dua, ya. Terus cara mengatasi. Ya, cara mengatasi. Ya, pertanyaannya, bagaimana kalau sudah ada perbedaan anak pertama, anak kedua tadi? Cara pertama, papa mama berfokus. Ajak dua anak ini duduk dan minta maaf kepada anak pertama dan ceritakan kejadiannya supaya ngerti. Adiknya pun harus dengar. Itu tadi karena suasana hati mama itu mencetak karakter anak. Selesai. Akhirnya kakak adik ini bisa saling menerima, saling mengasihi. Jelas? Ya. Tapi kalau dalam kehamilan itu kan ada namanya ngidam. Iya. Nah kan tadi Papi bilang kalau kehamilan dipengaruhi suasana hati. Bagaimana kalau itu yang disebut ngidam atau bawaan orok? Kan ini apakah bawaan orok atau bawaan mamanya? Itu kan satu. Yang kedua berarti kalau tadi suasana hati itu mempengaruhi bayi, berarti kalau kita memberikan terapi musik sekalipun itu bukan untuk bayinya, tapi untuk mamanya kalau gitu. Dua-dua, mamanya pun jadi tenang dengan terapi musik, bayinya pun tenang. Nah, yang pertanyaan yang pertama tadi, saudara, ngidam itu sebetulnya bukan satu hal yang murni dari Tuhan. Itu memang salah satu cara iblis untuk merusak. Sebetulnya ngidam itu bisa diatasi dengan firman Tuhan. Masukkan firman Tuhan. Nah, masih ingat kasus istri polisi bunuh suaminya polisi yang barusan ini? Nah, ada istilah dalam
kejiwaan namanya baby blues. Itu ada kelainan dalam melahirkan. Ada ibu begitu bayi lahir bencinya luar biasa, ingin bunuh saja. Itu ada. Nah, itu pekerjaan setan juga. Jadi ngidam itu bisa diatasi dengan firman. Masukkan firman. Jadi ngidam itu nggak perlu dituruti, tapi justru perlu dilawan. Mama harus ngomong kepada dirinya, enggak, aku enggak begitu. Tuhan titipkan anak ini kan milik Tuhan, itu pasti baik, pasti sempurna. Aku enggak mau terima, aku enggak nyalakan anak ini. Bawaan bayi kah apa tidak? Ngeri loh, saudara, ngidam itu semua bisa jadi jahat. Karena apa? Dipakai jadi senjata. Maaf, istri-istri yang cari kesempatan untuk mengganggu suaminya, wah, dituntut. Stop ya. Ngidam nggak perlu diatasi, nggak perlu dituruti, tapi diatasi dengan baik. Supaya keadaan bayi juga sehat. Terapi musik boleh, dengan musik bisa tenang. Ada yang mau tanya, tolong tulis di Zoom, Instagram, Facebook. Ada yang di sini? Ayo. Ya silakan. Kenapa? Nah, gimana tahunya jodoh dari Tuhan? Gampang. Kalau saudara yang sudah menikah, yang belum menikah, tertarik pada seseorang, nggak perlu pakai cara ini, cara itu, seperti ayam kejar-kejaran, nggak perlu. Sudah balik sini mau yang ngomong. Nah, kalau jodoh, ketika satu tertarik, maka yang satu pun akan diberitahu oleh Tuhan. Langsung nyambung. Maka itu jangan pakai cara-cara yang dunia. Tunggu Tuhan. Karena kejadian 2:18 itu luar biasa. Nah, itu tahunya dari Tuhan. Dan tidak menentukan lewat mata. Kenapa? Nggak mungkin, kalau dari itu pasti nyetrum. Nggak mungkin, Tuhan nggak akan seperti itu. Ya, jadi kalau dari Tuhan langsung ngerti kok dua orang itu, ya, jadi nggak mungkin cuma sama dulu yang mengungkapkan. Nggak apa-apa, tunggu aja. Nyambung sama pertanyaannya. Iya. Aku dulu pernah punya pacar dia. Jadi ada terus tiba-tiba kita berdua tuh sama-sama suka. Tapi ada tantenya, dia berdoa. Tante dapat suara Tuhan karena tidak berjodoh. Gitu. Karena mungkin dia menghadapi tantenya, pisahlah aku sama dia. Karena tantenya berdoa, ada suara Tuhan, berarti kita bukan jodoh. Satu, tuh. Jadi apa indikatornya begitu? Kan ada suara Tuhan, suara Kudus, bahkan yang ekstrimnya adalah ada perempuan juga. Tuhan bilang ke aku, kamu tuh jodoh saya. Tapi saya bilang, Tuhan nggak bilang ke saya juga. Kamu jodoh saya, nah itu satu ya. Yang kedua, ada tipe-tipe orang tuh kayak saya yang susah untuk mendapatkan pasangan karena mendekat kita tidak berani. Bingung caranya gimana aku mendekati perempuan itu. Mungkin ada perempuan gue yang begitu, susah nih bukan aku nggak suka laki-laki misalnya. Aku tuh bingung bagaimana caranya mendekati perempuan laki-laki karena kalau mau WA takutnya jatuh ke dalam ketulusan. Nah, ada kiat-kiat apa yang mungkin bagi kami anak-anak muda yang bisa ikuti? Itu. Jangan pakai ngeroh-ngerohan untuk pacaran. Oke. Nggak usah. Kan nggak suka. Kalau para pendoa bertobat jangan stok rohani. Karena banyak pendoa yang salah. Menggunakan otoritas yang salah. Hati-hati. Ya, nggak usah takut untuk mendekati. Pokoknya kalau dari Tuhan, dua itu langsung sejahtera, langsung mengerti. Jadi nggak ada hal yang sulit. Nggak ada. Kenapa? Karena Tuhan nggak mau rugi. Tuhan nggak mau rugi. Nah, buang semua konsep takut salah, takut itu, buang. Netral saja. Karena Tuhan yang mau kok kita menikah. Nah, kalau saudara netral di hadapan Tuhan, betul-betul tulus hati ini, nggak punya tendensi untuk seks sampai tidak, itu umurnya dari Tuhan, maka Tuhan gampang bicara kepada kita. Pokoknya netral artinya polos, tulus, nggak
tendensi itu, wih dia orang kaya loh, enggak, pokoknya enggak ada istilah netral, tulus di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan tunjuk. Nah, ini yang kita harus jaga. Yang berikut, jangan pernah menanyakan Tuhan gini, Tuhan sini tertarik pada 3 orang, tolong pilihkan yang mana. Itu konsep. Kenapa? Anggoro? Untuk yang apa? Motor ini Kenapa? sudah pada masuk. Ya suruh masuk, nggak apa-apa. Suruh masuk. Ya, suruh masuk. Nah, kita tunggu dulu. Buka aja pintunya. Ayo masuk semuanya, nggak apa-apa. Monggo. Ayo Pak, langsung masuk aja. Buka aja pintunya Pak, supaya yang lain bisa masuk. Nah, saudara, Tuhan tidak bisa diberi pilihan. Catat ya. Yang Tuhan nggak bisa menjawab yang mana? Tidak. Karena apa? Tuhan nggak mau jadi juri. Dia nggak mau. Jadi kalau saudara punya 3 pilihan, gugurkan 3-tiganya. Mulai dari 0, netral, nggak ke A, nggak ke B, nggak ke C, nggak ke D, netral. Maka kalau netral, hasilnya itu akan luar biasa. Jelas ya? Kan? Ya, ada lagi? Bagaimana dengan konsepsi bahwa kita harus mulai merancangkan pasangan yang akan kita doakan? Ya. Kan kita Konsep yang salah. oh, Karena kalau ada konsep itu, saya akan tolak mentah-mentah pengajaran dari beberapa pendeta. Berikan kriteriamu kepada Tuhan. Aku mau begini. Enggak. Itu salah. Kenapa? Kita anggap Tuhan goblok. Betul nggak? Kita anggap Tuhan nggak ngerti. Yang aku pilih yang mana? Salah bisa. Tunggu Tuhan. Sebab jodoh itu hak mutlak Tuhan. Sebab dia yang melahirkan keturunan ilahi di bumi. jadi kalau kita mendoakan untuk pasangan ya, tapi Tidak menentukan perlu didoakan. Oh. Sudah disediakan. Tinggal terima. Jadi kesimpulannya, kenapa ada orang nggak kawin-kawin? Karena terlalu milih. Sebetulnya 7 tahun yang lalu ini cuma ilustrasi. Sebetulnya 7 tahun lalu sudah dikirim Tuhan, cuma kakinya pendek sebelah. Ngerti kan? Terus ditolak. Atau matanya kurang 1. Nah, jadi siapapun yang Tuhan kirim, maka itu jangan pakai mata. Jadi 90% ada anak-anak Tuhan nggak nikah-nikah karena milih sendiri tahu rela. Tuhan sudah kirimkan jodohnya. Maka itu berapa kali dalam acara Kendi, dalam acara apa saja ditemukan suami istri yang dua-dua buta, dua-dua cacat, tapi luar biasa. Yes. Nah, jadi jodoh itu tetap hak Tuhan, nggak usah didoakan, nggak usah dipersiapkan apa. Ya, apalagi. ini pertanyaan dari Pak Nelson Sembiring. Bagaimana Papi dulu bertemu dengan Mami Louis? Ya Tuhan yang mempertemukan. Apakah ada bisikan Roh Kudus katanya? Enggak. Justru karena saya nggak mau nikah, Tuhan nggak bisikin saya. Ya benar, saya nggak mau nikah dulu karena takut lihat istri hamba Tuhan banyak yang nggak dukung suami. Jadi Pak Nelson bukan lewat bisikan roh, Tuhan bicara lewat orang lain. Ini yang luar biasa. 7 orang nyampaikan kepada saya bahwa dia itu jodoh saya. Loh, saya nggak tertarik, saya nggak mau menikah. Nah, akhirnya saya ketemu Pak Yusuf Cipto. Saya tanya, Om, karena dia mentor saya, gimana Om? Tuhan nggak bicara pada saya, tapi Tuhan bicara pada orang lain. Tentang apa? Dia tanya, nah jodoh. Terus saya dijudul kepada saya, dasar kowe ini. Beliau kenapa? Karena Om Yusuf tahu, saya putuskan nggak mau menikah. Sini, dia bilang, aku doakan, aku cabut kata-katamu nggak mau nikah. Nanti kamu bicara pada kamu. Jelas Pak Nelson? Udah ya, sudah banyak yang datang. Sesi kedua ayat terakhir ini. Udah, Tuhan memberkati kita semuanya. Minum kemaju. Sejujurnya tema ini menjadi agak membingungkan karena memang proses awalnya menggunakan metode yang berbeda. Makanya ketika Papi tadi ngomong, saya agak kebingungan karena itu
ditetapkan sebelum kita belajar sesi yang kemarin. Jadi karena konsepsi terlanjur cinta itu sebetulnya sudah terjadi di dalam realita hidup kita. Tetapi sesi yang kemarin cukup membukakan pikiran kita tentang realitas cinta dan kasih. Dan saya berharap saudara sekalian mulai menemukan titik temu. Jadi kita mengawali dalam konsepsi yang keliru, konsepsi pemahaman yang keliru. Tetapi kita sudah mengakhirinya dengan fondasi yang jauh lebih kuat lagi. Dan kami yakin dan percaya bahwa saudara-saudara baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di Zoom, IG, dan Facebook mendapatkan rahmat dan berkat. Amin. Pemahaman ini. Selamatkan keluarga, selamatkan hidup kita. Sampai jumpa lagi. Ya nanti habis ini. Dalam sesi setelah ini. Iya. Jam berapa supaya tahu ini mereka? Jam 6 kita akan memulai sesi selanjutnya. Kita break sebentar. Tuhan Yesus memberkati. Siap ya. Oke.